warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulmatil fahmi wa akhirna binuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba rizqi ya arhamar rahimin. Yang terhormat beliau Bapak Kasatlank Pulau Gadung, Bapak Haji Ujang Herman yang mungkin hari ini berhalangan hadir ya Bu ya, atau nanti bisa menyusul. Yang terhormat Ibu Pengawas SD Kecamatan Pulau Gadung, Ibu Hajah Triana Sari, Ibu permisi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Jatinegara Kaum 07, Bapak Dr. Eso Suarso. Kemudian yang terhormat pula Bapak PLT Kepala Sekolah SDN Pulau Gadung 01, Bapak Nur Rahim, yang pada hari ini juga berhalangan hadir karena ada acara. Kemudian Bapak atau Ibu narasumber, Ibu Sri Kustia dari SDN Pulau Gadung 01. Kemudian narasumber kegiatan CGP yang kedua yakni Ibu Nining Ratningsih dari SDN Jatinegara Kaum 07. Pertama dan yang paling utama tentunya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan karunia nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di acara yang insyaallah diberkahi Allah dan bermanfaat untuk kita semuanya, untuk negara kita dan untuk generasi penerus kita, yakni aksi nyata budaya positif pada program guru penggerak. Bisa kita lihat di background kita di depan kita bersama. Kemudian tak lupa juga Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan Allah, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya di sini sebagai pembawa acaranya. Sebagai pembawa acara, sebelum kita mulai acaranya, saya bacakan dulu susunan acara. Pertama nanti pembukaan, kemudian yang kedua doa, dan dilanjutkan sambutan-sambutan. Setelah sambutan nanti ada menyanyikan lagu, kemudian pemateri yakni persiapan atau pemaparan materi oleh narasumber 1 dan 2. Narasumber 1 dari guru CGP Ibu Sri Kustia dari SDN Pulau Gadung 01. Kemudian narasumber yang kedua pematerinya yaitu dari SDN Jatinegara Kaum 07 Ibu Nining Ratningsih ya Bu. Oke. Kemudian terakhir nanti ada tanya jawab dan lain sebagainya dan penutup. Untuk menyingkat waktu karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.45, kita mulai acara seminar atau aksi nyata budaya positif pada program guru penggerak atau calon guru penggerak dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan bismillah acara seminar hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan dan kesulitan apapun sampai nanti di akhirnya. Kemudian acara yang selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan disampaikan atau dibacakan kepada beliau yang terhormat Ustadz Hamdan Rosadi. Kepada beliau yang terhormat Ustadz Hamdan Rosadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Triana sebagai pengawas, yang terhormat pula Bapak Kepala Sekolah SD Jatinegara Kaum 07 dan 11, Bapak Dr. Eso Suarso, yang terhormat serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati pula, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelum kita memulai acara seminar pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa
Semoga fadilah daripada berdoa acara ini diberikan kemudahan, kita semua diberikan kesehatan selalu, dan Allah memberikan kemudahan segala apapun yang menjadi hajat kita. Al-Fatihah bijahi Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarah Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mal kafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultani. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna jannatan bidikal haram. Allahumma kama faraqtana fi hadhihi dunya wa fadina wal akhirah. Allahumma tahlana abwabil khair wa abwabil barakah wa abwabil ni'mah wa abwabil rizki wa basiha wa afiyah wa jannah. Rabbana zalamna wa anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi sihatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya Ustaz Hamdan Rosadi atas bacaan doanya diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan dibacakan doa bersama, acara hari ini seminar aksi nyata budaya positif bisa berjalan dengan lancar, diridhai Allah, diberkahi Allah dan dimudahkan. Amin amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya yakni menyanyikan Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya, dimohon hadirin untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, melanjutkan acara berikutnya yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Beliau Terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Jatinegara Kaum 07. Beliau yang terhormat Bapak Esa Suarso, kepada beliau yang terhormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri yang saya hormati Ibu pengawas kita, mungkin sekaligus mewakili Pak Kasatlantas. Tadi kami rapat sampai jam 1 lebih bulan. Ternyata yang ini tadinya tidak kena pasal 12,
tapi mungkin masing-masing. Ya, mohon izin, mungkin Pak Kasatla tidak bisa hadir. Mudah-mudahan sih bisa ya. Tadi masih ada kegiatan lain di Pulau Gadung 7. Yang saya hormati Ibu Nini, Ibu Kunci, mohon izin, saya panggil Kunci aja deh, dari Pulau Gadung 1. Dan beliau juga kebetulan ini ketua Glitter Cek Gerakan Literasi Guru Literasi Jakarta. Saya lihat beliau dengan Ibu Kadis sudah bisa peluk-pelukan gitu ya. Saya aja pada sekolah nggak boleh gitu ya. Kunci udah luar biasa. Kebetulan waktu itu saya ikut hadir di ulang tahun Glitter Cek, ya alhamdulillah luar biasa. Itu dari Pulau Gadung ya. Nah, Pulau Gadung, apalagi kita bangga dari Pulau Gadung bisa ada yang muncul, bahkan kalau tidak salah pelopornya dari Pulau Gadung ya. Alhamdulillah. Dan kebetulan beliau juga ikut calon guru penggerak. Calon guru penggerak udah jadi guru penggerak? Kalau belum terima SK, belum terima. Oh, belum, masih calon. Iya. Karena masih ikut pelatihan terus sampai bulan Juli. Luar biasa Bunda. Di Bu Nining ini dengan Kunci di kesibukannya ya masih bisa menyempatkan itu. Dan mohon izin Bunda, saya juga pernah ikut. Bunda juga ada ya? Ya di SMK 51. Alhamdulillah. Ini contoh untuk kita. Bapak Ibu jangan takut ikut guru penggerak. Ya. Memang sih ada bonusnya Bunda ya. Jadi kepala sekolah itu, karena nanti yang mau jadi kepala sekolah dari guru penggerak. Tapi tidak usah takut. Dan juga pengawas. Yang juga pengawas. Dan jangan takut jadi kepala sekolah. Pada takut Bunda. Iya, padahal udah dilayani, udah dijalani ya. Ada juga takutnya dikit. Ya itu biasa ujian. Sudah nyebur, udah kecemplung. Sudah gitu kan kita hadapi. Dan alhamdulillah pengalaman saya ya memang sih dari atas kita kalau kerja tanpa tekanan juga tidak bisa ya, tetap kerja itu ada tekanan. Dari bawah ya kalau orang sudah diajul ya Bun ya, diajul biar kita maju gitu. Dari kiri kanan dengan belakang kita ditonjok gitu ya. Tapi kalau itu udah tahu nggak masalah sebenarnya ya. Tapi memang ya karena ada image bahwa jadi kepala sekolah takut gitu ya, nggak usah takut ya. Nanti kalau takut semua siapa yang jadi Bunda ya? Apalagi nih Bunda sebentar lagi Bunda tugas, saya juga sebentar lagi, dan yang mengisi nanti siapa ya. Dan alhamdulillah berkat ada guru penggerak di 07 dan 11, alhamdulillah Bapak Ibu bisa berbagi-bagi apanya? Pengalaman. Contoh kemarin kebetulan pengawas ikutnya. Kita Zoom ya, alhamdulillah itu bisa ikut ya. Jadi itu barangkali jadi tetap semangat. Dan alhamdulillah Bu Nining ini kalau saya lihat di sini selalu memberikan motivasi kepada teman-teman. Dan ternyata saya dapat bocoran tadi, pantesan akrab dengan 011 dan anak-anak ya. Taunya sebulan 011 juga. Saya tadinya kok bisa guru 07 dengan 011. Saya cari informasi tadi. Iya, saya cari dulu tadi. Kok bisa ya gitu ya? Dulu kan 11 gitu. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi jiwanya mungkin masih dengan 11 masih akrab gitu ya. Dan alhamdulillah juga guru kita ini bisa menggerakkan teman kita di sini, bisa memberikan ilmu. Dan mungkin kalau saya lihat di kelas pun ada perubahan Bunda. Yang tadinya berpusat dengan guru, sekarang sudah lebih berpusat ke murid gitu ya. Itu hasil Bun ini nggak tahu kalau saya lihat kali Bun. Saya bukan iseng-iseng sih, diam-diam aja gitu. Apa sih bedanya dengan guru yang tidak ikut guru penggerak dengan yang sudah gitu kan? Nah, alhamdulillah mungkin ilmu-ilmunya sebagian sudah disampaikan. Nanti ke depan juga tetap menyampaikan ilmu-ilmunya dan memberikan motivasi kepada teman-teman yang belum jadi guru penggerak.
dan praktik baik ini harus tetap dilaksanakan ya. Itu saja, barangkali mohon izin nanti Bunda pengarahannya untuk teman-teman kita yang belum bisa ikut. Oh ya, satu lagi, dari 07 ada yang sudah daftar, Pak Kosim dan Pak Sari, alhamdulillah. Terus dari sebelah juga dari KP. Jadi dari hasil kita Zoom kemarin, alhamdulillah 3 orang ini sudah bisa ikut daftar ya. Alhamdulillah. Dan ada peluru sudah juga. Coba angkat tangannya. Coba. Yang ikut. Saya ada Bu Yuli, ada. Alhamdulillah. Lebih banyak lagi. Ya, dari gara-gara seminar kemarin. Dari alhamdulillah ya. Jadi jangan takutlah. Itu ya. Walaupun nanti bonus kepala sekolah, walaupun tidak jadi juga tidak apa-apa, karena pengetahuannya juga kita dapat, gitu ya. Mungkin itu saja, karena ini perlu pemahaman yang lebih panjang nanti dari narsum kita, Bu Ci dan Bu Nining. Dan mohon izin Bunda, nanti arahannya untuk teman-teman kita. Terima kasih, mohon maaf jika ada tidak terkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Jatinegara Kaum 07 diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pesan semangat dari Bapak Kepala Sekolah bisa kita laksanakan. Terima kasih Bapak sekali lagi. Kemudian sambutan yang berikutnya yakni dari Ibu Pengawas SD Kecamatan Pulau Gadung, beliau terhormat Ibu Hajah Triana Sari. Kepada beliau terhormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Esa Suwarso, Kepala Sekolah SDN Jatinegara Kaum 07 pagi, Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, kemudian narasumber kita pada hari ini. Yang pertama Ibu Sri Kustia, nam jauh di sana. Kemudian Ibu Nining, luar biasa. Dan juga teman-teman ada yang dari Pulau Gadung 01, selamat kepada yang sudah lulus ya. Belum Bu. Maksudnya sudah lulus bisa masuk gitu. Lolos gitu ya. Gitu. Amin ya rabbal alamin gitu dong. Iya. Kemudian dari Jatinegara Kaum 07 2 orang, lalu dari Jatinegara Kaum 11 ada 1 orang. Ini sangat luar biasa. Terima kasih Pak Eso yang sudah memimpin di 2 sekolah ini. Tanpa beliau orang tua kita tidak akan bisa. Ya Bu Nining, ini doa dari beliau. Kemudian kegiatan ini sangat luar biasa Bu Nining dengan Bu Sri Kustia. Sudah yang kedua kali. Saya suka gregetan kalau diundang kemudian tidak bisa hadir. Seperti hari ini sambil loncat-loncat kayak kelinci. Dari pagi di Pulau Gadung 07, lari ke Jatinegara, dari Jatinegara sampai WA kepada Bu Enci, sudah datang belum Pak Satlan? Belum. Wah ini PR saya. Jadi saya harus gerak cepat datang ke sini. Alhamdulillah, mohon maaf Bapak dan Ibu harus menunggu ya. Semoga Bapak dan Ibu bersabar, dan alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala saya bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu yang kedua kali. Waktu itu daring, kemudian sekarang luring. Luar biasa ini seragamnya ya. Ternyata Bunci juga kompak. Ya. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah aksi nyata yang kedua kali ini seminar aksi nyata budaya positif. Jadi memang betul karena dipecut oleh Pak Eso sebagai orang tua dan doa, lalu Ibu Nining sebagai fasilitator, sebagai narasumber, Bu Sri Kustia berbagi ilmu. Oleh karena itu jangan pelit ilmu. Ternyata ini luar biasa. Tidak jauh-jauh contoh ya Bu Nining, Bu Sri Kustia memberi ilmu kepada teman-temannya. Akhirnya ayo saling tarik menarik, saling dorong mendorong, bukan jeblosin Pak Eso ya, tapi untuk kebaikan. Nah ini ada hasilnya.
Saya selaku orang tua yang berada di Kecamatan Pulau Gadung sangat berbangga hati karena banyak yang bermunculan. Sekarang kepala sekolah 8 orang, nanti ada lagi bulan Maret, berikutnya terus ya. Di kantor Satla itu ruang pengawas yang begitu luas, hanya sendiri bulan Mei sudah alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu yang harus melanjutkan ya, harus yakin dan percaya. Kita tidak bermimpi mau jadi apa, cita-citanya jadi guru. Mungkin karena terbawa arus jadi guru juga. Waktu itu kan gajinya masih minim. Tapi alhamdulillah sekarang luar biasa. Banyak yang melirik, ingin jadi besan, ingin jadi mantu. Iya. Nah itu banyak yang melirik, kata Pak Wakil. Betul, tidak salah karena gajinya luar biasa ya. Kemudian Bapak dan Ibu selamat kepada KKI yang sudah melanjutkan ya. 1 tahun lamanya terus bergulir pengorbanan dan alhamdulillah Allah memberi izin harus melanjutkan. Itu jangan disia-siakan. Kemudian P3K ya, ini semuanya sedang digodok. P3K sedang digodok, kemudian salon guru penggerak sedang digodok, sedang berjalan. Ini tidak henti-hentinya ya Bu Inci, Bu Nini, tugas demi tugas, tetapi dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat sehingga angkatan ke-7 sudah berhasil panennya. Pokoknya hebat. Yang panen angkatan 5. Panen angkatan 5 ya. Luar biasa ya, kita sampai merinding ya Bu Nining. Masya Allah, itu khususnya dari Pulau Gadung begitu dahsyatnya semuanya. Jadi ingin terus setiap angkatan banyak ya, dan alhamdulillah sudah terlihat. Ini berkat berdua Bu Nining dan Bu Enci begitu memberikan ilmu, tidak ada yang diumpat-umpatin, mengajak, tidak ada istilahnya apa ya, saingan ya Bu Enci, Bu Nining, tidak ada saingan. Tapi mari kita berlomba-lomba untuk kebaikan, mari menuju ke sana, kemudian saling membantu. Ya kalau umpamanya temannya CGP, iya biarin aja, capek sendiri, mau sendiri tidak. Tetapi saling bantu-membantu, insya Allah kalau saling bantu-membantu hasilnya akan bisa memuaskan. Ya, saya berharap seperti itu. Kemudian setiap kali kegiatan ini jangan disia-siakan. Saya perhatikan dari sebelah ini SD Jatinegara kaum 11 baru datang ya? Iya, baru datang. Lain kali di awal ya Bapak dan Ibu. Jadi ya tinggal melangkah berapa langkah gitu ya. Sholat cepet, makan cepet, jadi tepat waktu. Mohon izin ya, kita belajar disiplin. Jadi 1 detik aja jangan disia-siakan. Ini luar biasa narasumbernya yang handal. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Eso. Tidak hanya diperhitungkan di Kecamatan Pulau Gadung, tetapi di Dinas DKI Jakarta. Ibu Nining dengan Bu Sri Busia ini sangat luar biasa. Dan alhamdulillah interaksi pelopornya dari Pulau Gadung. Waktu itu sampai nangis-nangis Bu Enci, Bu Nining. Memang seperti itu. Kalau mau maju ada ujian. Saya bilang jangan cengeng, jalan terus. Ya, jangan kapok. Ini suatu tantangan, suatu cobaan kalau mau maju. Tapi kalau ditantang terus berlanjut, insya Allah ya orang sabar jadi subur. Ya, kan janji Allah seperti itu. Ya, itu orang tua bisanya seperti itu, memberi bekal kepada anak-anaknya. Mari kita bersama-sama untuk memajukan, melambungkan Kecamatan Pulau Gadung tidak tanggung-tanggung. Terima kasih Pak Eso. Jangan bosan, kalau Bu Nining nyolek, kunci nyolek kepada Pak Eso, lanjutkan. Ya, pokoknya gaspen lah, gitu ya. Barangkali itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas keterlambatannya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak diucapkan kepada Ibu Pengawas SD Ibu Adrian Asari. Kemudian terima kasih pula untuk sambutannya Bapak Kepala Sekolah SDN Jatinegara Kaum 0711 dan Ibu Pengawas. Tak lupa juga terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah SDN Jatinegara Kaum 7 Bapak Hardi Bidang Kurikulum dan Kesiswaan, dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Jatinegara Kaum 011 Ibu Sulastri yang sedianya meluangkan waktu untuk hadir di atas seminar ini. Melanjutkan acara berikutnya yakni pemaparan materi tentang seminar aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 7. Yang pertama akan disampaikan beliau terhormat dari calon guru penggerak angkatan 7 dari Ibu Nining Ningsih, beliau dari SDN Jatinegara Kaum 07. Kepada beliau terhormat pemateri yang kedua Ibu Nining dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Anas selaku pembawa acara. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum mulai saya baca pantun dulu ya. Cakep. Tapi nggak apa-apa baca ya. Hidup damai adalah seni. Masak daging diberi kemiri. Bersyukur kawan di sore hari ini sejuta nikmat telah diberi. Saya tentunya berbau masak, ibu-ibu semangat terus ya. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan pengibasan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelum itu kayaknya lebih enak dulu kita ada yang bisa lagu naik daman? Ada hari Minggu putus. Nah, gayanya begini. Tangannya sini. Nanti ke dada kiri, ke dada kanan. Ini ada atas dada ya. Kanan, kiri, perut, depan, ke belakang, punggung. Saya contohin dulu ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendali kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak, suara sepatu kuda. Ini nanti contoh bisa kita lakukan selalu di kelas kalau untuk ice breaking ke anak-anak karena ini juga memacu otak ya, otak anak kita. Ya, tadi saya sudah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk semua yang berada di ruangan ini. Ya, seperti teman-teman ketahui, saya adalah peserta diklat calon guru penggerak gelombang 7. Fasilitator saya namanya Pak Ahid Lutfian. Kemudian pengajar praktik saya adalah Ibu Aris Sugianto. Pak Ahid ini, beliau kami CGP Jakarta itu di bawah naungan Balai Besar Pendidikan Guru Yogyakarta. Ya, jadi Pak Ahid Lutfian ini seorang guru seorang guru di Jogja. Jadi kami kalau Google Meet, beliau dari Jogja. Kemudian pengajar praktik saya adalah salah satu guru sekolah dasar di Jakarta. Baik,
untuk aksi nyata yang saya sampaikan hari ini, saya sudah membuat rancangannya. Untuk judulnya adalah menumbuhkan budaya positif. Latar belakangnya, budaya positif merupakan wujud dari keyakinan dan kesepakatan kelas juga sekolah, di mana guru dapat memberikan tuntunan agar siswa menemukan kemerdekaan dalam belajar. Nilai-nilai positif dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberikan contoh untuk melakukan kebiasaan yang konsisten di sekolah. Konsisten itu berarti bisa berkelanjutan. Tujuannya menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal siswa yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Tolak ukurnya adalah pelaksanaan keyakinan kelas oleh siswa harus tanpa paksaan. Kemudian kesadaran diri untuk melakukan budaya positif dimanapun. Jadi setelah di sekolah diberikan pembelajaran keyakinan kelas, mereka bisa melakukannya di semua tempat. Kemudian juga dukungan dan motivasi dari kepala sekolah, juga rekan-rekan guru sejawat, serta orang tua wali siswa. Nah, tindakan yang telah dilakukan, akan dilakukan adalah meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan praktik baik mengenai budaya positif kepada rekan guru yang hari ini saya sampaikan. Dan itu beberapa tindakan yang akan dilakukan, dan alhamdulillah saya mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, dan juga alhamdulillah sekolah ada sarana dan prasarana serta ada orang tua dari siswa. Nah, ini adalah dokumentasi saat saya minta izin kepada kepala sekolah dan juga berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai keyakinan kelas nanti, karena kami akan melakukannya di setiap kelas nanti ya, karena ini budaya positif yang bisa dikembangkan dan bisa dipraktekkan di semua kelas. Nah, tadi bicara budaya positif. Apa ini budaya positif? Dan apakah contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Nanti kita akan pelajari di pembahasan selanjutnya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, seneng nggak kalau di luar sekolah ketemu siswa kemudian dia menegur kita, bahkan mencium tangan kita? Senang tidak? Ya, itu menjadi hal bahwa mereka nyaman dengan kita, mereka mengenal kita. Ya, saya juga berdoa semoga kalau ketemu guru di jalan itu tidak ngumpet, ya, itu. Nah, sebelum kita membudayakan budaya positif di kelas kita dulu, ya, sebagai guru, sebagai contoh. Guru itu kan contoh. Nah, kita juga harus mempunyai hal-hal positif lainnya. Salah satunya yang sudah saya lakukan adalah kita bisa berkolaborasi. Nah, hal di luar mengajar yang sudah saya ikuti itu antara lain saya adalah tergabung di KKG. KKG itu adalah kelompok kerja guru di suku dinas pendidikan wilayah 1 Jakarta Timur. Kemudian juga saya tergabung di Gegar Literasi. Gegar itu artinya Gerakan Guru Belajar Literasi di Kecamatan Pulau Gadung.
Kemudian juga di tingkat provinsi saya tergabung ke dalam komunitas Literjek. Banyak hal-hal positif yang saya dapatkan ketika kita berkomunitas. Karena kita jangan seperti kakap dalam tempurung gitu kan ya. Kita harus sebanyak-banyaknya menimba ilmu, pengetahuan yang sekarang ini sudah, apalagi sudah tidak pandemik lagi, berarti kita bisa lebih leluasa lagi melangkah untuk mencari ilmu di luar sekolah. Nah, kita akan melihat ada perubahan paradigma apa jika kita melakukan budaya positif. Nah, setelah saya menjadi guru penggerak, ternyata banyak hal-hal pemikiran kita yang dulu kita anggap benar kita lakukan kepada siswa, ternyata ada hal lain yang berbeda gitu. Bahwa kita sebenarnya kita tahu bahwa siswa itu ternyata menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu dia bukan tabula rasa. Teman-teman tahu apa tabula rasa? Istilahnya apa? Tabula rasa. Kertas putih. Ya, kertas putih. Jadi ternyata anak itu bukan seperti kertas putih. Dia sudah membawa karakternya sejak dari lahir gitu. Dan kitalah orang tua, kitalah guru yang menambahkannya gitu. Kita hanya menambahkannya. Mereka itu sudah terlahir dengan bakatnya masing-masing. Makanya semua anak itu unik. Nah, saya mulai belajar. Saya ingat pelajaran mata kuliah bimbingan konseling di S1 itu khas sekali. Bagaimana bahwa setiap individu siswa itu unik. Jadi sebenarnya kita nggak boleh mengatakan anak itu mohon maaf ya cacat gitu saja atau kurang apa gitu. Kita melihat bahwa anak itu unik gitu. Nah, dari keunikan ini kita sebagai guru harus mencari tahu bagaimana memperlakukan siswa tersebut jika sedang ada di dalam kelas. Kemudian juga filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah budi pekerti. Ya, ini yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari, itu yaitu budi pekerti. Ya, anak bisa menegur kita di jalan karena budi pekertinya baik. Nah, dari yang hal di atas tadi, tugas guru itu adalah menuntut bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Kita bersyukur nih di sekolah kita banyak sekali sekolah kita sudah ya memfasilitasi siswa untuk mengembangkan bakat dan minatnya untuk meraih prestasi di luar sekolah. Nah, ternyata guru itu adalah ibaratnya petani dan anak itu adalah ibaratnya biji jagung gitu. Jadi kita yang nanti kalau kita menanam jagungnya, pengen jagungnya bagus, berarti kita harus bagaimana? Mencontohkan yang baik. Kita memupuk dengan yang baik. Memupuk dengan yang baik itu adalah ya kita berikan contoh yang baik kepada anak. Kemudian juga anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu ya dia tinggal di mana nih? Seperti tinggal di Betawi nih, di Jakarta kita ya. Alamnya adalah Jakarta itu kota metropolitan gitu. Dimana semua perkembangan ilmu dan teknologi lebih cepat berkembang di kota besar dibandingkan di daerah. Nah, kodrat zamannya itu adalah karena pengaruh teknologi itu, anak-anak sekarang jadi bermain gadget misalnya. Nah, dari pemain gadget itu kita sebagai guru boleh anak bawa HP ke sekolah? Boleh nggak? Boleh tidak? Boleh. Boleh. Asal ada tujuannya. Dan saat anak membawa HP ke sekolah itu
kita sebagai guru harus benar-benar memantau, jangan sampai HP-nya tercecer, HP-nya dikeluarkan bukan saat jam belajar, nanti hilang, nanti rusak, lebih merepotkan kita. Kemudian filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah pendidikan itu berpihak pada anak tadi ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwa kita tujuannya di sekolah ini harus benar-benar peruntukannya kepada siswa. Nah, perubahan paradigmanya itu adalah pasti untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dari setiap kalimat itu ada kata bertanggung jawab. Jadi memang apalagi di sekolah dasar ya, itu anaknya kan masih perlu bimbingan. Sekolah dasar itu polanya masih pengasuhan ya, jadi jangan sampai kita lepas dari pantauan sehingga anak itu misalnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Alhamdulillah di sekolah kita sudah arena lapangannya juga cukup luas. Kita punya 2 lapangan basket dan voli ya. Kemudian juga gedung kita juga dibangun untuk daerah yang terbuka itu ada dipasang seperti pagar-pagar ya. Dan juga tinggi balkon itu juga masih lebih tinggi ya, jadi insya Allah aman untuk anak-anak. Nah, untuk sikap disiplin yang dikaitkan dengan kontrol dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid juga harus baik dan benar. Nah, bicara mengenai perubahan paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser, bahwa ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi apa yang kita bayangkan bahwa kalau kita menghadapi murid, mengontrol siswa, pasti siswa itu akan nurut, belum tentu ya. Ternyata itu kadang-kadang hanya di angan-angan kita saja. Anak zaman sekarang itu tidak bisa dikerasin ya istilahnya ya Bapak dan Ibu guru ya. Jadi kita benar-benar untuk anak zaman sekarang ini betul-betul harus tahu latar belakang dia kalau misalnya melakukan sebuah kesalahan. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana stimulus respon dalam teori kontrol. Kemudian bisakah kita mengontrol seseorang? Ini ada stimulus respon ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu termasuk dalam stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Rambut boleh sama hitam, rambut sama hitam, tapi iya hati orang siapa yang tahu gitu ya. Kita beranggapan karena sudah menjelaskan ini kepada siswa, ternyata begitu menjawab soal, nah ya berarti ada yang salah dalam metode kita mengajar kepada siswa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal belum tentu. Itulah alangkah baiknya jika kita menanyakan, ya, kenapa anak itu berbuat sesuatu. Nah, karena semua perilaku itu memiliki tujuan, ya, walaupun kejelekan yang dilakukan pasti ada tujuannya. Nah, di sini tugas kita untuk mengontrol apa tujuannya itu. Kemudian kita merasa bahwa orang lain bisa mengontrol saya, sehingga kita merasa bahwa hanya kita ternyata kita sendiri yang bisa
kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nggak bisa. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah ini wajar dipaksa. Ya, ternyata kita harus apa? Berkolaborasi dan menciptakan kesepakatan terhadap sesuatu pilihan-pilihan yang baru. Nah, kemudian kita jangan berpikir menang atau kalah kepada siswa yang sedang terjadi perselisihan. Kita tidak boleh membela si A atau membela si B. Kita harus berpikirnya itu adalah menang atau istilahnya win-win solution. Jadi harus dibuat kesepakatan bahwa tidak ada yang dimenangkan, juga tidak ada yang dikalahkan. Itu harus selalu. Sekarang kita lihat apa sih makna disiplin. Nah, ternyata kata disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau bisa digunakan. Kalau tidak perlu memberikan sebuah hukuman. Jadi berbeda ya disiplin dengan memberikan hukuman gitu. Jadi kita nanti akan tahu apakah dengan memberikan hukuman itu siswa akan menjadi disiplin. Coba nanti kita akan tahu. Tanya. Nah, jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri kita sebagai gurunya. Ya, kemudian juga kita memiliki motivasi internalnya. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Apa sih maksudnya motivasi internal? Dalam hati kita niat bahwa kita ingin memperbaiki kesalahan gitu kepada anak. Jadi harus kita buang jauh-jauh rasa ini anak sering gak masuk. Nah, padahal kan harus dibedakan. Kita harus fokus pada masalah yang terjadi saat itu, gitu ya. Jadi jangan dibawa-bawa. Jadi contohnya seperti ini, misal kayak di kelas tuh suka ada anak berselisih, suka ada ya. Terus, kenapa kamu melakukan itu? Saya disuruh Bu. Nah, saya disuruh si A gitu. Nih, kalau saya tidak fokus kepada yang nyuruhnya, karena akibat dari kamu melakukan itu teman kamu benjol, ya kan seperti itu. Jadi yang kita tangani dulu dia harus mengakui bahwa dia salah. Setelah itu kita kembali kepada yang tetap yang menyuruhnya juga kita ajak bicara. Nah ini ada teori perilaku manusia. Menurut saya ini kita biar tahu kenapa sih kita harus melakukan budaya positif. Ada motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu artinya motivasi dari luar diri kita. Ya, biasanya kita melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Siswa itu juga melakukan itu untuk menghindari hukuman. Ya, jadi misalnya apa yang saya akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian ada motivasi eksternal lagi adalah untuk mendapatkan imbalan. Ada dong, temennya kadang-kadang disuruh ini nanti gue jajanin lu gitu ya. Ada juga itu ibu bapak jangan sampai lengah dengan hal-hal seperti itu terjadi kepada anak kita, bahwa ada yang seperti itu gitu. Dia disuruh temennya ini terus nanti dikasih imbalan. Jadi jangan berpikir orang dewasa saja yang melakukan itu. Berarti saya jauh sebelum saat ini pun sudah sering mengalami, sampai saya bingung waktu itu ada anak yang punya hutang. Setelah tanya-tanya punya hutang kenapa? Ternyata main game di warnet. Kalau nggak salah beli senjatanya itu apa ya? Itu kan sebenarnya cashless gitu kan di dalam di dalam aplikasi
gamesnya ya. Tapi ternyata juga itu ada yang harus dibayar gitu, seperti itu kan. Nah, biasanya dia itu akan selalu kalau dia tidak bisa untuk secara langsung masukkan pada temannya, dia menyuruh lagi orang lain. Nah, yang disuruhnya ini mau mungkin diberikan imbalan. Nah, yang bagus itu harus ada motivasi internal. Berarti motivasi dalam diri sendiri, yaitu motivasi internal ini sudah pasti mempunyai tujuan positif untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan. Pertanyaannya itu adalah, saya akan menjadi seperti apa bila saya melakukannya gitu. Jadi mikir dulu nih, jangan mau disuruh. Saya suka bilang kayak gitu, ya kamu harus berpikir dong. Ya, sekarang sudah terlanjur kalau kamu benjol misalnya benjol. Harusnya kamu tadi berpikir, jangan mau disuruh-suruh gitu. Nah, ini lingkaran budaya positif, harus ada lingkungan positif, kemudian juga ada keyakinan kelas dan ada peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Kenapa naik motor harus pakai helm? Untuk keamanan. Serius? Menghindari benturan. Ya, harusnya kita menggunakan helm untuk keamanan, ya, bukan hal-hal yang lain, ya, gitu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak saat pandemi? Untuk menjaga kesehatan kita dan juga orang lain. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti latihan? Nah, supaya semuanya berjalan sesuai waktu yang telah disepakati. Oke. Lanjut, Neng. Nah, ini sekarang ini namanya keyakinan kelas ya, Bapak Ibu, kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi menurut Goser, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, jadi nanti siswa itu kita minta untuk menuliskan hal-hal yang sangat dia inginkan. Ya, misalnya keyakinan kelas berarti di dalam kelas itu tercipta suatu ketertiban, keamanan, kebersihan, gitu ya. Nah, dengan motivasi dari dalam, seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi anak itu akan dengan senang hati melakukan hasil keyakinan kelasnya tanpa ada hal-hal lain gitu. Kemudian kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, umum ya. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah dan diingat dan dipahami. Kemudian kita ajak semua warga kelas untuk ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat suara pendapat, dan kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Artinya sewaktu-waktu jika diperlukan, ini kayaknya udah nggak relevan lagi gitu ya, udah nggak cocok lagi, sekarang ini bisa kita adakan lagi pembuatan keyakinan kelas berikutnya. Nah, ini apa sih bedanya peraturan dengan keyakinan kelas? Nah, ini dia ya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau menurut keyakinan kelas itu adalah merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti menghormati orang lain dan diri sendiri.
hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan untuk keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba untuk kesehatan, menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor untuk keamanan dan keselamatan. Ada yang punya pengalaman nggak mengenai jangan berlari di kelas atau koridor? Kalau saya punya ya Bapak dan Ibu. Jadi waktu itu ada anak berlari di luar, saya dari dalam membuka pintu. Anak SD kan pendek. Saya tidak tahu kalau ada anak yang berlari. Jadi maksud dari tulisan ini adalah begitu saya buka pintu, jedut kena kepala anak tersebut. Ya saya sih mohon maaf, tapi juga kan kita dalam posisi berada di dalam dan dia di luar. Nah, sejak itu seringkali saya menghimbau anak untuk tidak lari-lari di kelas karena ini. Nah, Ibu punya pengalamannya seperti itu. Sama seperti kalau naik kendaraan itu, kalau yang dari gang itu harus pelan-pelan kan, dibanding yang lurus gitu kan, karena untuk menjaga yang lurus. Nah, saya sedang melakukan keyakinan kelas. Sebelum melakukannya, saya menjelaskan kepada siswa apa itu keyakinan kelas. Kemudian anak-anak kita bagi kelompok ya. Jadi nanti teman-teman bisa mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan hari ini mengenai pembuatan penerapan keyakinan kelas dengan membagi siswa dalam beberapa kelompok. Terserah ya, nanti jumlah siswanya berapa di kelompok. Di kelas saya dibuat dalam 4 kelompok. Nah, kemudian setiap kelompok dia sudah menuliskan ya, dia sudah merancang, menuliskan, kemudian menempelkan di tempat yang sudah kita siapkan. Nah, setelah itu kita melihat apa yang mereka tulis di post-it. Nah, ternyata banyak juga yang walaupun kalimatnya berbeda, maknanya artinya sama gitu. Nah, jadi kemudian kita minta anak-anak saja sekalian dia juga berliterasi membaca untuk memilah ya, memilah hasil diskusi keyakinan kelas yang kalimatnya sama dikumpulkan dijadikan satu, kemudian ditempelkan yang tadi sama ya udah kita cari beberapa. Di kelas saya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 keyakinan kelas yang sudah ditetapkan di kelas 5C. Nah, ini testimoni anak-anak kenapa melakukan keyakinan kelas. Ini. Nah, contoh penerapannya tadi itu salah satunya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, wujudnya adalah di kelas saya anak-anak jika diperlukan saja, maksudnya kenapa jika diperlukan, jam belajarnya memungkinkan untuk sholat zuhur berjamaah di kelas, mereka sholat bersama-sama. Sudah tentu juga di kelas Bapak Ibu juga ada regu kebersihan ya, ada regu kebersihan, dijaga anak kalau sebelum anak selesai piket itu jangan ditinggal. Karena banyak sekali kalau misalnya itu besok laporannya, Bu ini nggak piket, Bu itu nggak piket. Jadi saya pribadi kalau menghindari hal yang seperti itu, kita lihat, saya bilang piket itu pulangnya bareng, gitu ya. Semua harus sama-sama, untuk itu sama-sama, kipas angin dimatikan, papan tulis dibersihkan. Kemudian juga bekerja dalam kelompok. Nah, ini udah beda ini lagi ya, materi budaya positif. Selama ini ternyata kalau kita memberikan penghargaan itu nggak semuanya baik loh, ya. Ternyata penghargaan itu juga sebuah hukuman, ya, untuk
jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian penghargaan itu juga menghukum sebenarnya. Kemudian penghargaan itu juga mengurangi ketepatan. Penghargaan itu kadang tidak efektif dan juga penghargaan merusak hubungan. Ada yang mau ditanyakan salah satu dari ini mengenai penghargaan? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat materi yaitu dihukum oleh penghargaan. Yang saya sorotin adalah yang terakhir, penghargaan adalah merusak hubungan. Ini maksudnya bagaimana? Kepenghargaan tetapi merusak hubungan antara yang dikasih penghargaan dengan yang memberi penghargaan, mungkin gitu. Nah, ini tolong diterangkan. Terakhir, materi terakhir ya, penghargaan merusak hubungan. Iya, penghargaan merusak hubungan. Ini misalnya seperti ini Pak. Jadi kan kita kepada dengan siswa ini kan hubungannya ya. Anak itu ada 2 anak bersahabat gitu. Ada anak A dan B. Besti. A dan B nilainya gak jauh-jauh beda. Tapi ada satu kegiatan yang ternyata ini ada anak A dan B ya. Anak A itu ya kita nilai misalnya tugasnya lebih bagus gitu. Ternyata si B-nya merasa juga dia tugasnya bagus. Nah kita memberikan hadiah kepada nilai baik kepada si A gitu. Karena kita berpikir bahwa si A ini lebih bagus gitu. Misalnya ngasihnya apa? Apa? Misalnya ngasihnya apa? Saya misalnya kayak hal-hal kecil aja ya, saya tuh suka ada beberapa makanan kecil di kelas gitu kan. Jadi bisa aja makanan kecil di kelas yang kepada anak-anak kamu saya nyiapin makanan ya, terus uangnya ditusuk-tusuk gitu kan di kelas, ataupun ada pulpen, ada kecil. Kadang, nah sini kan jadi cemburu ya Pe, gitu kan. Oh saya juga bagus, kok saya nggak dikasih hadiah sama ibu guru gitu kan. Nah akhirnya mereka ini gitu apa? Jadi rusak ya. Iya, jadi diam-diaman gitu. Nah kadang main kata-kataan atau apa. Nah ini, nah misalnya seperti itu. Seperti itu Bapak. Masih merusak hubungan antara bersama teman. Iya, pertemanan tadi. Jadi kita benar-benar hati-hati kalau menilai hasil karya siswa itu benar-benar harus objektif. Betul, objektif betul tadi ya, jangan subjektif. Karena si A ini juga mungkin kalau subjektif misalnya si A ini lebih sering nolongin kita atau lebih gimana sama kita gitu, jangan pakai itu ya. Jadi harus objektif. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, ini coba ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat-ingat ya jawaban Bapak dan Ibu, nanti kita lihat di slide berikutnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi rapat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Nah, coba kita catat ya. Nomor 1 hukuman. Kemudian hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak pakai masker ke sekolah. Nah, jadi 1, 2, 3, 3 hukuman ya. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Karena dia harus tanggung jawab. Oke, konsekuensi. Ini dia hukuman tangan saya tepuk ya, yang konsekuensi tangan saya di atas ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi bola basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita lihat nih jeng-jeng jawabannya. Benar nggak? 1, 2, 3 hukuman, 4, 5 konsekuensi, dan 10 ya. Berarti yang nomor 10 kenapa nomor terakhir kenapa
belajar. Konsepnya sudah masuk ke pembelajaran, sudah pasti kalau belajar itu sudah ada kesepakatan waktunya, ya. Jadi ini beda. Dan juga konsepnya apa ya? Ada di pelajaran PJOK itu cocok lah istilahnya ya. Jadi jangan anak sudah mengerjakan matematika tapi disuruh lari, itu jangan seperti itu ya. Jadi dibuat dulu. Ya betul, ya. Jadi contoh kalau walaupun dia lari basket lapangan basket 2 kali, itu kan di dalam pelajaran. Oh, enak. Oh, katanya suruh lari ya. Ya, ini. Nah ini dia ya perbedaan hubungan dan konsekuensi Bapak Ibu yang bisa dibaca. Ya, kalau konsekuensi itu anak jadi lebih menghargai, anak belajar, kemudian dia jadi lebih patuh biasanya ya dibandingkan kalau kita berikan hukuman, pasti besok lagi akan diulang lagi. Oke, next. Nah, ternyata Bapak Ibu, anak-anak itu juga punya kebutuhan dasar, ya. Kenapa misalnya di kelas itu dia punya sikap yang sering mengganggu temannya? Kita lihat dulu. Ya, nah ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya, untuk cinta kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan survival. Survival itu bertahan hidup. Nah ini coba disimak baik-baik kasus yang ada di sini. Nah ini ada yang namanya Agus, suka minta bekal sama temennya. Ada di kelasnya nggak yang begini? Ya, nah kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Nah kita lihat beberapa jawaban ya. Kalau dia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal, maka dia ngambil bekal temannya itu adalah untuk bertahan hidup. Lapar kan si Agus nggak dibekelin, ya, dia Agus merasa lapar, jadi dia supaya tidak lapar dia minta ambil bekal temannya. Nah ini beberapa hal yang bisa kita lihat jawaban Agus. Jadi nanti Bapak dan Ibu guru melihat dari jawaban ini bisa tahu apa yang sedang dia butuhkan. Jadi saya saat ini di kelas juga ada beberapa siswa yang hampir setiap hari itu selalu mengganggu temannya. Jadi alhamdulillah sih sebenarnya pada saat terima raport itu orang tuanya menceritakan hal psikologisnya kenapa dia melakukan itu. Jadi yang mohon doanya semoga anak-anak di kelas itu bisa, setelah saya belajar ini saya bisa menanggapi perilakunya siswa ini untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak mengganggu temannya lagi. Karena menurut saya nih, kenapa dia mengganggu, ternyata dia juga perlu yang namanya pengakuan, ya, pengakuan. Kemudian juga dia juga butuh cinta dan kasih sayang. Ya, kurang perhatian, jadi orang tuanya kerja, dua-duanya kerja. Nah, gitu. Nah, tadi ya, kita ada di posisi mana nih? Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya tidak akan menjelaskan ini secara rinci. Di sini bisa, ya Pak. Nanti ini beberapa sikap. Kalau penghukum itu apa saja jenisnya, pembuat rasa bersalah itu apa, kemudian sebagai teman itu apa, dan pemantau apa, serta manajer apa. Nah, kemudian ada tentang restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mohon tidak didiamkan jika ada anak di kelas kita yang berperilaku tidak seperti biasanya gitu. Kita kan ingin di kelas kita
aman, damai gitu ya, tidak tidak ribut. Nah, ciri-ciri restitusi itu adalah ternyata bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi setiap siswa kita pacu untuk jangan dia untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar kesalahan. Kemudian juga untuk memperbaiki hubungan, ya. Kemudian, ya maksudnya ini tawaran bukan paksaan. Kalau dia sudah melakukan kesalahan, jangan serta-merta kita langsung menghukum, tapi kita berikan kepada dia mau apa. Misalnya seperti contoh, mungkin Bapak Ibu di sini yang ingat waktu itu ada anak murid saya juga berantem karena tugas temannya yang satu Bapak Ibu didudukin. Ya, kejadian saat itu setelah upacara saya belum sempat naik karena di lantai 4 ya, dan ternyata yang galakannya itu yang dudukin, udah dia dudukin salah. Tugas temannya waktu itu malah temannya yang korbannya malah dipukul sama dia, yang akhirnya saya bawa ke ruangan bawah untuk ditanya jawab gitu. Nah, kalau menghadapi siswa yang sedang berselisih, tolong Bapak Ibu tidak dilakukan di depan kelas, tidak dilakukan di ruangan yang banyak orang gitu. Jadi ya misalnya di ruang guru ini kalau bisa jangan. Karena sebenarnya kalau kita sedang menghukum siswa, ternyata itu bisa memicu mungkin guru lain untuk ikutan gitu. Saya kadang-kadang juga kalau ada anak yang dulu suka latah juga gitu ya, kita jadi ingat gitu padahal gitu. Jadi kita bawa ke tempat lain gitu ya, untuk kita tanya kenapa mereka berselisih. Nah, ini menurut teorinya yaitu segitiga restitusi. Jadi kalau ada yang berselisih, kita lihat, kita menanyakan keyakinan gitu. Kemudian kita harus menstabilkan identitas dan juga validasi terhadap tindakan yang salah. Jadi jangan serta-merta memarahi, tapi kita harus tanyakan kenapa dia melakukan itu. Kita benar-benar juga harus memberikan solusinya anak itu sendiri yang dia melakukan untuk penyelesaian masalahnya gitu. Kita tunggu anak itu. Jadi jangan serta-merta kita omongkan nanti kamu begini, ibu hukum begini ya, jangan. Biarkan. Seperti yang kemarin itu kejadiannya adalah dia saya akan memperbaiki tugas yang sudah saya usahakan seperti itu. Next. Nah, ini kejadiannya waktu itu juga ada bapak kepala sekolah yang turut dalam menangani siswanya. Nah, ini saya mohon maaf ya, kelasnya di atas, jadi kadang kalau kita ada hal di bawah tidak cepat ke atas, itu anak itu emang nggak boleh ditinggal ya, mereka aktif sekali gitu. Nah, ini yang kejadian tadi yang kemudian sampai bunuh gitu yang mukanya. Nah, alhamdulillah Bapak turut menangani siswa ini tanpa mereka merasa diintimidasi karena kesalahannya. Terima kasih. Teman-teman, itu PPT saya. Tapi saya mau nayangin video yang tadi dulu sebelum kita ending, supaya tahu gimana sih kejadiannya gitu. Ibu titipkan semua.
Iya, baru tahu ya. Kasihan deh. Emang benar? Enggak tahu. Begitu.
saya menunggu Bu Guru. Kemudian saya memberitahukan kepada Bu Guru. Dan ternyata Bu Guru sudah bijaksana memberikan solusi kepada kami berdua untuk bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Terima kasih Bu Guru sudah membuat kami bisa berdamai kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian Bapak Ibu penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas. Ya semoga bisa bermanfaat. Mungkin satu pertanyaan aja. Udah sore. Terima kasih Siang. Ibu Mandari dari calon guru penggerak angkatan 7, Ibu Nining Ratningsih dari SDN Jatinegara Kaum 07. Demikian paparannya dari Ibu Nining, dari Bapak Ibu atau hadirin yang ingin bertanya terkait dengan pemaparan atau materi yang tadi disampaikan dari Ibu Nining, dipersilakan. Ya, silahkan dari Ibu Nurul. Ibu Nurul. Silahkan Ibu Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sangat bagus sekali ya video kasus yang sudah diperlihatkan oleh Bu Ning. Dari kasus kejadian tadi saya bisa evaluasi. Saya sebagai guru kelas 2. Kalau Bu Ning tadi kan menampilkan kasus dari kelas 6 ya. Dari kelas 5 maaf ya. Dari budaya positif yang diterapkan di kelas dalam bentuk keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu bisa diterapkan di kelas 2 gitu? Karena kan kalau dalam logikanya kelas 2 itu masih kecil gitu ya. Karena saya sebagai guru kelas 2 saja ketika aku berbuat salah, nah dan gitu itu dipublish di kelas gitu. Jadi semua anak mendengar spontan gitu ya Bu. Tapi melihat kasus tadi yang sudah diperlihatkan oleh Bu Ning, itu menjadi evaluasi saya sendiri. Oh sebaiknya memang seperti itu ya. Jadi dari hati guru ke murid pun itu terbentuk seperti itu ya. Dan seperti yang tadi saya pertanyakan, saya ulangi lagi, keyakinan kelas itu bisa tidak diterapkan di kelas desa. Terima kasih Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nurul. Demikian, mau langsung ditanggapi atau dijawab? Langsung aja. Terima kasih, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Nurul atas refleksinya terhadap video saya. Kemudian pertanyaannya adalah apakah keyakinan kelas itu bisa kita buat kalau di kelas bawah ya, saya kelas 1, kelas 2, atau kelas 3? Bisa banget. Justru dari anak-anak itu kita bisa menggali, mereka juga apalagi kelas bawah ya, itu kelas masih kecil-kecil kan. Kita mungkin bisa kita ubah adalah bentuk pertanyaannya. Coba anak-anak semua tulis apa yang kamu inginkan di kelas ini supaya tertib, supaya rapi, supaya bersih. Kemudian nanti tulis lagi apa yang tidak kamu inginkan. Itu aja. Kayaknya kalau untuk kalimat kamu inginkan dan kamu tidak inginkan, anak kelas 2 lebih paham ya. Nah, seperti itu. Kalau di kelas tinggi kan itu saya bicaranya udah kalian nih buat keyakinan kelas sehingga apa namanya yang membuat kelas kita nyaman, bersih gitu ya, dan tentram gitu. Itu bahasanya lebih tinggi lagi. Tapi kalau untuk kelas 2 atau kelas 1 bisa dengan kata-kata apa yang kamu inginkan dan juga apa yang kamu tidak inginkan. Itu aja sih bisa. Semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan Bu Nurul. Sudah? Oke, alhamdulillah. Jadi sudah. Terima kasih Bu Nurul. Bagaimana jawaban dari Bu Mandari? Mantap, terima kasih. Mungkin yang lain sudah paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham semuanya. Yang terima kasih atas paparannya. Mudah-mudahan ilmu atau materi yang disampaikan Ibu ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya ya Bu ya. Terkait dengan ini, gimana Bu, sudah cukup pemaparannya? Oke, sudah cukup. Baik, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah dari acara hari ini seminar aksi nyata budaya positif tahun guru bergerak angkatan 7 dari pemateri pertama Ibu Sri Kustia dari SDN Pulau Gadung 1 dan pemateri kedua Ibu Nining Ratningsih dari SDN Jatinegara Kaum 07 sudah kita dengarkan bersama dan kita sudah pelajari, pahami bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.
terkhusus untuk anak didik kita dan generasi penerus Indonesia kita. Mudah-mudahan yang beliau lah atau nanti anak-anak kita nanti yang akan menggantikan kita menjadikan Indonesia lebih maju lagi. Terima kasih. Itu ya, mungkin Ibu bisa, kita cukupkan pertemuan atau seminar hari ini. Dengan akhirnya kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih. Akhir kalam, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya pribadi, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semuanya yang terbaik buat kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.